Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Penatu Asuhan mengadakan konferensi khusus untukmu hari ini. Semua tetua pavilion Dewa Laut akan ada di sana. Pikirkan tentang bagaimana kamu akan memperkenalkan roh kepada mereka. Yu Hao tiba-tiba teringat. Dia terlalu fokus pada Wang Dong'er tadi malam dan melupakan masalah ini sekarang. Dia langsung tersentak bangun dan setuju kata-kata Yan Shaozi. Dia dengan cepat pergi untuk mandi. Yan Shaozi tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia memandang Yu Hao. Namun, dia tidak menyembunyikan ekspresi kekaguman di wajahnya. Dia sepertinya diingatkan akan sesuatu. Dia menghela nafas, lalu berbalik dan pergi. Setelah mandi, Yu Hao dengan cepat bergegas turun. Kedua sisi meja diduduki oleh tetua dengan Penatu Asuhan duduk di kursi utama. Sejak Penatu Asuhan menjadi master pavilion Dewa Laut, dia berhenti bertindak begitu sembrono. Dia sekarang berpakaian sederhana dan rambutnya disisir dengan benar. Ada cahaya lembut, senyum di matanya. Maaf, para penatua, karena membuat kalian semua menunggu. Yu Hao bergegas mendekat dan menundukkan kepalanya karena rasa bersalah. Penatu Asuhan tersenyum dan berkata, seharusnya ini malam yang baik untukmu. Kamu dan Dong'er akhirnya bersama, tapi kami tidak tidur nyenyak tadi malam. Kami dipermainkan seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah bagian dari kami sekarang. Setelah izin khusus diberikan kepadamu, kamu memecahkan rekor usia untuk menjadi bagian dari pavilion Dewa Laut. Setelah mendengar Penatu Asuhan menyebut-nyebut Yu Hao dan Wang Dong'er, semua sesepuh mulai tersenyum. Yu Hao mengangkat kepalanya pada saat ini dan melihat Guru Fan Yu dan Zhang Lixuan serta beberapa penatua yang akrab. Ketika mereka melihatnya memandangnya, mereka mengangguk padanya. Qian Duo tertawa. Yu Hao, kemarilah, duduk di sampingku. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kursi kosong di sebelahnya dan bahkan menatap Yan Shaozi dengan pandangan yang provokatif. Yan Shaozi tidak tergerak saat dia mengalihkan perhatiannya ke tempat lain, seolah-olah dia tidak peduli dengan upaya Qian Duo untuk menegaskan otoritasnya. Yu Hao bergegas ke samping Qian Duo dan duduk. Zhang Lixuan berhadapan dengannya. Kursinya duduk dekat dengan kursi utama. Penatu Asuhan berkata, Shaozi yang akan memimpin konferensi. Biarkan Yu Hao tenang dulu. Aku tidak berpikir dia bisa menjelaskan dengan jelas mengingat betapa cemasnya dia. Ya, Yan Shaozi setuju kata-katanya dengan hormat dan menjawab, penatua, kami membuat konferensi hari ini karena cincin jiwa orangnya Yu Hao yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kemampuan khusus yang dia tunjukkan kemarin pada saat yang sama. Ada beberapa hal yang kami butuhkan untuk kalian putuskan bersama. Yan Shaozi mengulangi daftar hal penting untuk dibahas. Setelah diskusi sederhana, para penatua membuat keputusan. Konferensi berjalan dengan sangat lancar dan efisien sejauh ini. Yu Hao masih sedikit bingung pada saat ini karena ia secara teknis dianggap setara dengan berbagai sesepuh ini. Untungnya, dia kuat secara spiritual. Setelah beberapa saat ketegangan, akhirnya dia tenang dan melupakan semua tentang Wang Dong'er sementara waktu. Dia berpikir tentang apakah yang dia akan katakan sekarang. Yu Hao, apakah kamu siap? Bisakah kamu memperkenalkan cincin jiwa khususmu kepada kami sekarang? Setelah mereka menyelesaikan hal-hal lain yang telah dia bicarakan sebelumnya, Yan Shaozi mengalihkan perhatiannya ke Yu Hao. Yu Hao segera berdiri dan berkata, Dekan Yan, Penatu Asuhan dan para penatua, biarkan aku menunjukkan kemampuanku kepada kalian semua. Dia berdiri dari kursinya dan datang ke tempat yang luas. Di satu sisi meja panjang dengan satu pikiran, Putri Salju merangkak keluar dari tubuhnya. Ketika dia melihat semua orang di depannya, matanya yang indah dan biru berkedip. Dia tidak takut pada orang asing, tetapi sedikit ingin tahu ketika dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Penatu Asuhan. Yu Hao tertegun
dan dengan cepat mencoba menghentikannya dari menunjuk. Dia tahu bahwa dia akan membahayakan Penatua Swan lagi pula. Dia sangat tidak terduga bahkan Paman Titan pernah dimanfaatkan olehnya. Aku memanggilnya Putri Salju. Cincin jiwa oranye emasku datang darinya. Jika kita harus mengkategorikan jenisnya, aku memanggilnya roh. Dia adalah eksistensi khusus yang terlepas dari cincin roh, tulang roh, dan jiwa bela diri. Kalimat pertama Yu Hao segera menarik perhatian para penatua. Ketika mereka melihat Putri Salju dari jarak yang begitu dekat, para tetua mulai mengungkapkan tatapan penuh kebaikan di mata mereka. Setelah merenung sejenak, Yu Hao berkata, "Berbicara tentang roh, aku harus mulai dari awal. Itu karena ini terkait dengan rahasia yang sudah lama aku simpan. Itu sebabnya aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang ini di masa lalu. Hanya penatuamu yang tahu sedikit, tetapi dia juga tidak tahu cerita lengkapnya. Sejujurnya, ada guru lain di lautan spiritualku." Saat dia mengatakan ini, dia mengejutkan semua orang yang hadir. Sementara para penatua tidak mudah, rasa ingin tahu mereka lebih besar daripada kebanyakan anak muda. Ini terutama karena hampir tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membangkitkan rasa keingintahuan ini lagi. Ketika Yu Hao memutuskan untuk mengembangkan roh, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan rahasia mengenai Penatua Yi lagi. Kalau tidak, dia tidak bisa menceritakan semuanya dengan cukup detail atau menjelaskan sejarahnya. Sebelum aku memasuki akademi, aku meninggalkan keluargaku yang asli ketika kekuatan jiwaku mencapai peringkat 10. Aku menuju ke hutan Stardo sendirian. Di sekitar hutan Stardo, aku bertemu senior BB dan guru Xiaoya yang telah meninggalkan akademi. Setelah itu, aku pergi ke hutan sendirian. Di perjalanan, aku diserang oleh binatang buas. Itu adalah binatang jiwa 10 tahun dan aku cukup beruntung untuk membunuhnya. Namun, aku juga terluka parah, tetapi kemudian langit berubah suram dan kekuatan khusus memasuki lautan spiritualku. Setelah itu, aku diselamatkan oleh BB dan guru Xiaoya. Yu Hao mengatakan yang sebenarnya tentang latar belakang Penatua Yi. Selain dari Koko Tianmeng, dia menceritakan semuanya. Dia juga menyebutkan bagaimana Penatua Yi telah membimbingnya dalam pengembangan spiritualnya dan memberikan beberapa keterampilan kepadanya. Tentu saja, dia hanya berbicara tentang bagaimana Penatua Yi adalah entitas tipe cahaya. Dia tidak menyebutkan apapun tentang penujuman. Dia yakin bahwa para penatua akan memanggilnya Master Jiwa Jahat jika dia menyebut gelar Penatua Yi sebagai ahli nujum bencana dan mengatakan kepada mereka bahwa Penatua Yi telah mewariskan ilmu penujuman kepadanya. Dia tidak ingin itu terjadi. Dia hanya mengklaim bahwa Penatua Yi adalah penyihir agung spiritual dan tipe cahaya. Setelah dia selesai memberitahu latar belakang Penatua Yi, Yu Hao mulai berbicara tentang embrio permaisuri salju yang dilelang selama edisi terakhir turnamen elit benua, serta bagaimana sekte tubuh menyerang aula kebajikan termasyur. Begitulah cara dia berhasil menyatu dengan embrio permaisuri salju dan bagaimana Penatua Yi membantu menyegel permaisuri salju. Setelah itu Yu Hao berbicara tentang bagaimana dia dan Wang Dong'er pergi ke sekte Hao Tian dan bagaimana dia bertemu dengan bahaya di ranjang esensi giok dingin. Dia juga merinci bagaimana Penatua Yi telah membakar perasaan ilahinya untuk membantunya bergabung dengan permaisuri salju yang melahirkan roh ini. Bahkan dengan kekayaan pengalaman para penatua, mereka tertegun setelah mendengar kisah-kisah yang sangat sulit dipercaya ini. Apakah itu adalah sisa-sisa dari rasa ilahi penyihir agung yang kuat, proses fusi antara permaisuri salju dan Yu Hao, atau penampilan roh ini? Itu di luar pengetahuan para master jiwa biasa. Begitulah caraku memiliki roh permaisuri salju. Aku memanggilnya Putri Salju. Penampilannya sekarang menyerupai penampilan wanita salju langit es ketika mereka masih muda. Kemampuannya terkait erat dengan kemampuanku, tetapi ia memiliki pemikiran mandiri. Dia bisa berkoordinasi denganku dalam pertarungan, serta menggunakan kekuatan jiwaku dan kekuatan spiritualku. Dari sudut pandang tertentu, dia adalah makhluk hidup yang sepenuhnya independen. Dengan bantuanku, kemampuan bertarungnya dapat meningkat secara signifikan. Mungkin itu karena permaisuri salju terlalu kuat. Ada juga perasaan ilahi Penatua Yi yang dia bakar. Setelah dia menyatu denganku, 4 cincin jiwa diciptakan. Pada saat itu, Ketua Sekte Hao Tian Pamanutian menyebutkan bahwa itu karena kekuatan permaisuri salju perlu mengambil beberapa titik cincin jiwa
dan dia memiliki banyak keterampilan jiwa yang kuat yang dapat diberikan kepadaku. Aku dapat memanfaatkan kekuatan 3 dari 4 cincin jiwa ini sekarang, namun aku masih tidak tahu bagaimana cara mengaktifkan kekuatan cincin jiwa terakhir. Setelah memiliki roh permaisuri salju, aku memikirkannya dengan cermat. Situasi kami sangat istimewa. Kami mengalami perubahan mendadak setelah kekuatan permaisuri salju disegel. Namun, bagaimana jika master jiwa menyatu dengan jejak spiritual dan kekuatan jiwa dari makhluk jiwa normal? Tidak akan ada terlalu bahaya. Jika makhluk buas itu mau, aku 70% yakin untuk menyelesaikan penyegelan dan menciptakan roh lain. Dia berhenti berbicara di sini. Kemudian dia memberi isyarat dan Putri Salju membuat satu perubahan di sekitar para penatua. Dia berhenti sejenak di depan setiap penatua dan membiarkan mereka merasakan betapa ajaibnya dia. Akhirnya, Putri Salju kembali ke bahunya. Dia tetap bersemangat dan ingin tahu seperti sebelumnya. Jelas, dia lebih rela tinggal di luar tubuh Yu Hao daripada tidur di dalam tubuh Yu Hao. Para tetua terdiam. Hal-hal yang baru saja diceritakan oleh Yu Hao terlalu istimewa. Mata mereka bersinar lebih terang dan lebih cerah. Detak jantung mereka juga menjadi lebih cepat ketika mereka menyadari betapa istimewanya keberadaan roh. Yu Hao dan Penatua Yi telah menciptakannya bersama dan Yu Hao adalah satu-satunya yang bisa menyegel fakta tersebut. Ini juga berarti bahwa roh bisa ada di Akademi Shrek jika situasinya terkontrol dengan baik. Ini adalah hal yang sangat ajaib bagi Master Jiwa. Sementara roh masih bergantung pada cincin jiwa. Mereka memiliki kecerdasan mereka sendiri yang tidak bisa dibandingkan dengan cincin jiwa. Selain itu, roh memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh cincin jiwa itu sendiri. Jika makhluk jiwa mau, toleransi seorang Master Jiwa akan sangat meningkat selama proses penggabungan. Sebagai contohnya, apakah Yu Hao dapat menyatu dengan wanita salju langit es yang berusia 700.000 tahun ke dalam cincin jiwa jika permaisuri salju tidak bersedia? Bahkan dengan indera ilahi Penatua Yi, sebagian besar kekuatan permaisuri salju masih terkumpul di tubuhnya di bawah kendali Putri Salju. Seiring kultivasinya meningkat, dia akan bisa menyerap kekuatan ini. Ini tidak diragukan lagi sangat bermanfaat untuk kultivasi Master Jiwa. Jika ini menyebar, roh pasti menjadi target bersama dari semua Master Jiwa di benua. Mereka mungkin bisa mengubah seluruh situasi di dunia Master Jiwa. Bahkan dengan penampilan ala jiwa, Penatua Xuan memandangi para penatua yang terlihat sangat termenung dan bertanya kepada Yu Hao, persiapan apa yang perlu dilakukan oleh Master Jiwa jika ingin menyatu dengan roh? Berapa banyak roh yang bisa dimiliki oleh satu jiwa? Apa kesulitan dalam proses penggabungan? Yu Hao sudah lama memikirkan masalah ini. Ia menjawab tanpa ragu-ragu. Pertama, seorang Master Jiwa harus memiliki tempat cincin jiwa yang kosong jika dia ingin menyatu dengan roh. Ini benar-benar diperlukan. Jika roh yang dia gabungkan berada dalam batas toleransinya, ia dapat bergabung dengan normal. Namun, ia perlu mempertimbangkan masalah cincin jiwa yang tidak mencukupi jika kultivasi roh jauh di atas miliknya. Inilah yang terjadi padaku. 4 titik cincin jiwa yang kosong diambil oleh Putri Salju. Tentu saja ini karena permaisuri salju terlalu kuat. Penatua Xuan mengurutkan alisnya dan berkata, namun sebagian besar Master Jiwa hanya memiliki satu tempat cincin jiwa yang kosong. Yu Hao mengangguk dan menjawab, itu sebabnya aku percaya bahwa lebih baik bagi seseorang untuk menjadi sage jiwa 7 cincin terlebih dahulu. Dengan cara itu, toleransi mereka akan lebih baik dan mereka dapat bergabung dengan roh yang lebih kuat. Binatang buas dari kultivasi yang lebih tinggi juga lebih cerdas. Mereka akan lebih membantu setelah penggabungan. Selain itu, ada satu situasi khusus lagi di mana ada lebih dari satu titik cincin jiwa. Jiwa bela diri kembar. Mata Penatua Xuan menjadi cerah dan dia berkata, itu masuk akal. Jiwa bela diri kembar biasanya dibagi menjadi jiwa bela diri utama dan tambahan. Seorang Master Jiwa dengan jiwa bela diri kembar tidak akan dengan mudah menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri tambahannya. Yu Hao menjawab, persis. Inilah yang terjadi pada aku. Jiwa bela diri kembar sangat langka di tempat lain, tetapi di akademi kita bukan hanya aku yang memiliki jiwa bela diri kembar. Itu sebabnya kita bisa membiarkan Master Jiwa dengan jiwa bela diri kembar mencoba roh yang lebih kuat. Namun binatang buas harus rela terlebih dahulu dan para penatua juga diharuskan
untuk melindungi mereka selama proses fusi untuk memastikan keselamatan mereka. Penatua Swan mengangguk dan menjawab. Lanjutkan, Yuha berkata, adapun berapa banyak roh yang bisa dipadukan dengan seseorang, aku percaya bahwa satu adalah yang paling tepat. Roh dapat sangat meningkatkan kemampuan master jiwa, dan mereka juga dapat berkoordinasi dengan master jiwa menggunakan kecerdasan mereka. Namun, penyerapan kekuatan spiritual master jiwa oleh roh ketika pertama kali berkembang sangat menakutkan. Aku seorang master jiwa tipe spiritual, tetapi kekuatan spiritualku hampir tersedot habis oleh roh permaisuri salju. Jika bukan karena pertemuan yang beruntung, aku akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk pulih sepenuhnya. Meskipun sebagian besar binatang buas tidak akan menyerap kekuatan spiritual sebanyak permaisuri salju, mereka mampu melakukannya sampai batas tertentu juga. Itu sebabnya aku percaya bahwa para master jiwa harus memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat terlebih dahulu sebelum bergabung dengan roh. Kekuatan spiritual mereka kemungkinan besar akan dirancang ulang setelah bergabung dengan satu makhluk jiwa. Jadi akan sangat berbahaya bagi mereka untuk bergabung dengan lebih banyak. Namun ini akan membutuhkan beberapa tes dan pengalaman yang cukup. Jika roh yang menyatu itu lemah, mungkin saja bisa bergabung dengan lebih dari satu jiwa binatang buas. Namun aku tidak yakin apakah binatang jiwa akan bentrok jika ada lebih dari satu. Bagaimanapun, setiap roh memiliki kecerdasannya sendiri. Itu sebabnya aku percaya roh yang kuat dan cocok adalah pilihan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang master jiwa. Yu Hao benar-benar senang setelah melihat para penatua fokus pada deskripsinya. Ia berkata dengan suara dalam, masalah terbesar masih terletak pada binatang jiwa. Jika kita ingin mencoba perpaduan roh, aku cukup yakin tentang satu hal, perbedaan antara roh dan cincin jiwa. Berarti bahwa makhluk jiwa harus rela. Sangat sulit untuk membuat mereka mau. Sebagian besar binatang buas membenci manusia. Hanya mereka yang sudah tua dan lemah yang mau bergabung untuk memperpanjang hidup mereka. Akan sangat sulit untuk menemukan binatang jiwa seperti itu. Karena itu kita perlu akademi untuk memikirkan solusi. Penatua Swan mengangguk dan berkata, ini memang masalah yang mendesak. Meskipun kita memiliki binatang jiwa kita sendiri, mereka berbeda dari manusia. Bahkan untuk binatang jiwa paling cerdas, cara berpikir mereka sangat berbeda dari manusia. Sangat sulit meyakinkan mereka, namun tetap patut dicoba. Hanya master jiwa yang paling menonjol yang dapat mencoba menyatu dengan roh. Sauze, ya, Dekan Yan Sauze berdiri. Penatua Swan berkata dengan suara yang dalam, mulai sekarang, akademi akan melakukan penelitian rahasia kode merah pada roh. Kamu harus berkoordinasi dengan Yu Hao. Jika kamu membutuhkan bantuan khusus, kamu dapat memintanya dari Paviliun Dewa Laut. Keamanan harus didahulukan. Setelah menemukan binatang jiwa yang cocok, kamu harus memilih yang terbaik di antara yang ada di halaman dalam. Mereka harus mau mencoba penggabungan. Ini harus segera dilakukan. Zhang Liswan tiba-tiba membuka mulutnya. Penatua Swan, apakah Anda pikir ada kemungkinan bahwa kita dapat menghubungi lingkaran inti dari hutan Stardo dan bernegosiasi dengan mereka? Ini tidak mudah untuk menemukan binatang jiwa tua. Tetapi jika itu dari sisi mereka, Penatua Swan menggelengkan kepalanya dan para penatua lainnya juga mengerutkan alisnya. Swan, idemu sangat bagus, tapi ini sedikit liar. Kita telah menjadi musuh selama beberapa waktu dan banyak hal tidak menjadi dingin. Bahkan setelah bertahun-tahun, tidak mudah mendiskusikannya dengan mereka. Mereka tidak akan memberi kita kesempatan. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri tentang masalah ini. Kita tidak bisa mengambil resiko. Jika makhluk-makhluk dari hutan Stardo menemukan keberadaan roh, kesalahpahaman mereka mungkin semakin dalam. Kota Shrek terlalu dekat dengan hutan. Jangan lupakan gelombang binatang jiwa itu. Kita harus meneliti dan bereksperimen, tetapi itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Zhang Liswan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sisa penatua setuju dengan Penatua Swan. Hanya Yu Hao yang sedikit tersentuh setelah mendengar kata-kata Zhang Liswan. Dia mengerti apa yang dia coba katakan. Maksudnya, akademi bisa bernegosiasi dengan binatang buas di hutan Stardo. Binatang buas terkuat sama cerdasnya dengan manusia. Jika mereka mau mencoba, itu akan jauh lebih nyaman untuk penelitian roh mereka. Tentu saja dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar meskipun itu sedikit tidak pantas. Penatua Swan, para penatua, aku pikir kakak perempuan tertua ada benarnya. Jika kita
membuat kemajuan dalam penelitian kita itu bisa menjadi kesempatan untuk menghilangkan kebencian kita dengan binatang buas dari hutan Stardo. Jika kita berhasil dalam penelitian kita dapat bernegosiasi dengan mereka dan kita tidak perlu berburu binatang buas di masa depan. Kita bisa bekerja sama dengan binatang buas yang lebih tua. Mereka bisa hidup lebih lama dan kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari kesepakatan ini. Tidak peduli apa gaya berpikir mereka, aku pikir tidak mungkin mereka menolak usul semacam ini. Penatua Swan tertawa dan menatap Yu Hao. Dia berkata, "Anak muda, memang sangat gegabah, namun pemikiranmu belum cukup matang. Mengapa aku bertanya kepadamu berapa banyak roh yang dapat dimiliki satu orang? Jika seorang master jiwa hanya dapat bergabung dengan satu roh seperti yang kamu katakan, berapa banyak cincin jiwa yang dibutuhkan oleh seorang master jiwa? 9 bukan? Apakah kamu pikir makhluk jiwa peringkat atas dari hutan Stardo itu akan memberi kita kesempatan untuk bernegosiasi mengetahui bahwa kita akan memburu lebih banyak hewan buas dan menambahkan lebih banyak cincin jiwa?" Kata-kata penatua Swan membuat Yu Hao linglung. Ya, dia terlalu fokus pada manfaat untuk binatang buas, tetapi master jiwa tidak membutuhkan roh sebenarnya. Tanpa cincin jiwa, bagaimana kultivasi master jiwa akan meningkat? Seperti yang penatua Swan sebutkan, dia terlalu fokus pada hal-hal di permukaan. Kali ini, Zhang Lishuan juga mengangguk tanpa berkata apa-apa. Yu Hao menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa roh tidak mungkin menggantikan cincin jiwa setidaknya dengan pengetahuannya saat ini. Penatua Swan berkata, "Yu Hao, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir sekarang. Apapun itu, roh permaisuri salju ini dibentuk dalam keadaan yang sangat khusus. Kita tidak tahu seperti apa roh ini jika dibentuk untuk master jiwa biasa. Jika kita menemukan bahwa roh dapat menggantikan cincin jiwa setelah penelitian lebih lanjut, itu pasti akan meningkatkan hubungan antara master jiwa dan binatang jiwa." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.